Kekerasan terhadap guru kembali terjadi di Kabupaten Sintang. Kali ini menimpa Satria, salah satu guru SMP Negeri 1 Sungai Tebelian. Mirs hingga saat ini pelaku masih bebas menghirup udara segar. Akibat tidak adanya kejelasan proses hukum terhadap kasus tersebut, puluhan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sintang menggelar aksi solidaritas menuntut status hukum pelaku terhadap pemukulan guru SMP Negeri 1 ke Polsek Sungai Tebelian Sintang kemarin. Aksi solidaritas para guru Sintang tersebut dilakukan mengingat aparat kepolisian hanya menahan pelaku selama sehari, setelah itu dibebaskan kembali. Ketua PGRI Sintang, Usman Adi, mengatakan bahwa pihaknya mendatangi Polsek untuk mengawal kasus tersebut, agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses hukum ini diintervensi oleh pihak-pihak lain. Jadi sebetulnya pada intinya PGRI ingin mengawal kasus ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Itu Pak, ada kekhawatiran nggak kasus ini terulang lagi kalau nggak diproses? itu tadi kekhawatiran kita kalau memang orang ini dianggap sarap kemudian dia di luar bergerak di luar, tetapi kemungkinan juga kan tadi ada kemungkinan dia bisa jadi anggota KPPS kemudian di sini pura-pura dia berlaku seolah-olah dia kurang waras, itu yang kita takutkan Pak. Nanti di sisi lain dia nyerang lagi di sekolah. Usman mengatakan dengan dilepaskannya pelaku yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka oleh Polsek Tebelian karena dianggap mengidap gangguan jiwa, hanya saja yang menjadi pertanyaannya, kenapa pelaku bisa menjadi anggota KPPS? Pak Polsek. Oke. Pak, ini kan masalah katanya ada masalah mental Pak. Terkait alasan mereka dibebaskan, terima nggak PGRI Pak? Kita PGRI nunggu hasil dari psikolog. Kita harapkan proses ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti diserahkan sama pihak Iya, kita serahkan, tapi kita tetap kawal. Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tebelian, Endang Purnawantini, mengatakan bahwa pihak sekolah mau proses hukum tetap berlangsung. Karena ini menyangkut institusi, karena pelaku melakukan pemukulan di saat guru tersebut sedang menjalankan profesinya. Ini menjadi merasa tersakiti karena dilakukan di saat jam belajar ya, di depan peserta didik. Itu yang membuat kami tidak bisa menerima. Karena ini menyangkut institusi ya. Pelaku melakukannya itu di saat si guru sedang melaksanakan profesinya sebagai guru. Nanti sewaktu-waktu kalau kami menertibkan siswa atau misalkan kami begini begitu lalu datang orang tua terus melakukan seperti itu lagi, tetap ada rasa ketakutan. Jadi mungkin ya saya hanya ingin masyarakat memahami bahwa kami ini intinya ingin mendidik, menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berkarakter lebih baik untuk era generasi emas. Dengan kejadian ini, tentu jelas, kata Endang, guru menjadi was-was ketakutan. Nanti sewaktu-waktu kalau misalkan menertibkan siswa, lalu datang orang tuanya terus melakukan hal seperti itu lagi. Ia juga mengatakan jika memang pelaku dikatakan pihak kepolisian mengalami gangguan jiwa, seharusnya disertai dengan surat bukti hitam di atas putih yang mengatakan tersangka tersebut mengalami gangguan jiwa dari pihak yang berkompeten. Sementara Satria yang menjadi korban pemukulan oleh tersangka mengaku bahwa saat kejadian dirinya sedang mengambil nilai praktek senam di lab sekira pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat. Ngambil materi pelajaran olahraga, itu di pagi hari sekitar pukul 8.20 atau 8.30 lah. Hasil itu saya lagi ngambil nilai praktek senam di ruangan, tepatnya di lab. Ketika di lab, pelaku ini datang ngambil saya tanpa basa-basi, hanya nanya kamu yang namanya ini gitu kan. Terus, sebelum saya jawab nama saya langsung ditampar gitu kan, ditampar pipi kanan, setelah itu pipi kiri, terus kedua tangannya nampar saya. Itu masih saya posisi masih duduk dan saya diam tidak membalas. Setelah terakhir dia ninju saya agak naik darah gitu kan, cuman posisi saya sih masih sadar, dalam arti masih sadar. Di depan saya masih ada siswa saya, masih ada murid saya yang ibaratnya melihat saya gitu kan. Saya tidak mau mengajarkan
siswa saya ini bahwasanya ini loh calon guru yang brutal, guru yang ibaratnya yang suka keringan tangan. Saya tidak menyontohkan seperti itu. Ia juga mengatakan tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku meski sudah dipukul berulang kali. Karena di hadapannya banyak siswa yang melihat atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan pelaku ke Mapolsek Sungai Tebelian Sintang. Untuk mediasi, untuk ibaratnya bicarakan gitu kan. Saya berjalannya ke kantor, saya diseret lagi gitu. Diseret lagi sampai di tengah lapangan, dihajar lagi saya gitu. Terus kronologinya setelah saya dihajar baru ada rekan-rekan yang tahu bahwa saya ini lagi dihajar oleh sang tersangka ini gitu. Jadi kronologinya mungkin dari itu saja. Setelah itu saya disuruh oleh kepala sekolah untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek. Sementara Kanit Kreskim Polsek Sungai Tebelian Bribka Siswo Kusuma mengatakan pelaku berinisial AD beralamatkan Desa Peremang SP6 tersebut memang tidak pernah ditahan, hanya saja diamankan 1 kali 24 jam. Si pelaku ini kita tidak lakukan penahanan, dan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya si pelaku ini apakah benar memang gangguan mental, kita lakukan permohonan pemeriksaan kepada psikolog. Setelah nanti hasil dari psikolog, kalau memang tidak gangguan jiwa. Ia mengatakan penahanan tidak dilakukan karena saat dalam tahap pemeriksaan, pelaku menunjukkan sikap aneh yang dianggap oleh penyidik memang ada gangguan kejiwaan. Hanya saja untuk menentukan kebenaran pelaku mengalami gangguan jiwa, Polsek Sungai Tebelian sudah melakukan pemeriksaan ke psikolog. Dan jika terbukti gangguan jiwa, maka pelaku akan dirujuk di Dinsos untuk dikirim ke rumah sakit jiwa di Singkawang. Tim Liputan Lintas Kapuas, Heri Lingga melaporkan langsung dari Sintang.